Untuk SMA BSS, alhamdulillah, karena akreditasi kita itu A, maka kuota sekolah ada 40% siswa terbaik per angkatannya, per peminatannya, ya. Jadi 40% IPA dan 40% IPS gitu. Untuk yang IPA ada 119 siswa dan yang IPS ada 55 siswa. Jadi untuk kuota SNMPTN di SMA BSS ada 48 siswa IPA dan 22 siswa IPS. Oke. Yang di rumah dengar suara saya ya? Kok aku ngotot-ngotot ternyata enggak kerumun. Yang di rumah gimana? Dengar? Dengar, Miss. Nah, ini ya. Untuk secara lengkapnya, LTMPT, di LTMPT kalian bisa membuka nanti kalau sudah di rumah. Oh, maaf lupa belum saya share screen ya. Yang di rumah sudah terlihatkah? Sudah ya. Nah, seperti ini. Persyaratan sekolah akreditasinya harus A. Akreditasi A ada 40% siswa terbaik yang bisa didaftarkan untuk ikut senam PTN, yang bisa didaftarkan ikut senam PTN. Ya, jadi jangan salah memahami. Saya khawatir seperti tahun-tahun sebelumnya, dikiranya 40% itu yang sudah diterima senam PTN. Enggak ya, jadi 40% ini adalah kuota yang eligible. Eligible itu artinya yang memenuhi syarat untuk didaftarkan ke senam PTN. Gitu. Kemudian untuk syarat pesertanya, nih, harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Makanya kemarin mulai bulan apa itu ya, itu saya meminta kalian untuk mengisi link di Google Form. Itu adalah untuk mengecek NISN kalian gitu. Makanya kemarin kan saya minta kalau misalkan ada kendalanya apa. Nah, sampai hari ini itu masih kita proses ya, karena untuk melacak kesalahannya itu di mana, solusinya itu gimana, itu tidak cepat ya, tidak cepat dan butuh proses seperti itu. Jadi yang sudah masuk di saya, yang ada kendala masih sedang kita proses. Kemudian ini ya, yang paling penting, salah satu yang paling penting, ketika kalian memilih jurusan ke-10 ini ya, jurusan seni, olahraga, maka seni dan olahraga serta ini fotografi, film ini termasuk lebih ke ilkom ya dia ya. Tergantung universitasnya dia masuk apa. Nah, ini harus membuat portofolio. Portofolionya apa, Miss? Portofolionya sampai hari ini belum ada launchingnya. Jadi saya juga masih belum tahu, belum ada yang tahu portofolionya itu seperti apa. Hanya saja pengalaman tahun-tahun sebelumnya, portofolio untuk yang seni dan desain grafis itu membuat, kalau seni itu membuat ini ya, membuat rekaman. Ada yang membuat rekaman, contohnya seni tari. Maka dia harus membuat rekaman pada waktu itu. Jadi bukan rekaman misalnya kalian ikut lomba nari, kemudian itu sudah beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kemudian dikirimkan. Bukan seperti itu.
Tapi videonya itu adalah video realnya hari ini gitu. Kalian nari kemudian di video baru itu yang diuploadkan. Kalau yang desain grafis itu membuat lukisan ya, lukisan yang bertema. Kemarin itu sempat temanya adalah tema pasar, disuruh milih salah satu. Ada yang tema pasar, ada yang tema belajar, nah itu disuruh milih. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada yang berminat di seni atau olahraga, maka mulai hari ini harus dipersiapkan biar enggak mendadak. Ini apakah berlaku untuk senam PTN dan SBMPTN saja, Mi? Kalau untuk informasi tahun kemarin, senam PTN dan SBMPTN yang memilih jurusan seni dan olahraga itu sama-sama membuat portofolio. Ya, jadi disiapkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Atau, waduh, Mi, pagi-pagi kok sudah begini, Mi, gitu. Enggak ya? Nah, ini alurnya atau tahapan pendaftarannya. Ya, pengumuman kuota kita kemarin tanggal 28 Desember, hasilnya seperti ini ya. Kuotanya. Nah, ini untuk IPA ada 119, untuk IPS ada 55, kuota siswanya untuk IPA ada 48, dan untuk IPS 22. Ini untuk kita, untuk SMA BSS ya. Nah, tahapannya pengumuman kuota sudah hari Jumat kemarin, kita juga sudah rapat pleno untuk menentukan siswa yang eligible. Jadi sudah ada nama-nama 48 dan 22 itu sudah ada di saya. Kemudian registrasi akun sudah, registrasi akun. Nah, ini ya. Poin ketiga yang di rumah juga minta tolong benar-benar diperhatikan. Khusus yang tahapan ketiga ini, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk senam PTN dan SBMPTN itu berlaku SSO ya, single sign on. Artinya apa? Artinya seperti kita mau masuk ke rumah itu ditutup pintunya. Kita nggak akan bisa masuk rumah jika kita nggak punya kunci. Nah, untuk akun LTMPT ini adalah kunci kalian untuk masuk ke rumah. Ketika kalian masuk ke rumah, itu kan ada ruang-ruangnya ya. Mungkin ada kamar tidur, ada kamar mandi, kemudian ada dapur. Nah, ibaratnya kamar tidur ini adalah 6 PTN. Kamar mandi ini adalah SBMPTN. Nah, kalau kalian tidak punya kunci akun LTMPT ini, kalian nggak akan bisa ke kamar, nggak akan bisa ke kamar mandi, dan ke ruangan yang lainnya. Gitu. Artinya, kalian masuk siswa eligible senam PTN atau tidak, wajib membuat akun LTMPT. Gitu. Meskipun misalnya ya, kalian ada niatan untuk kuliah di luar negeri. Saya sudah matang nih, saya mau kuliah ke luar negeri. Misalnya seperti itu. Saya sarankan kalian kuliah ke luar negeri ataupun di dalam negeri, saya sarankan kalian membuat akun LTMPT. Kenapa nih? Karena tidak ada ruginya kalian membuat akun LTMPT. Jika kalian mau kuliah di dalam negeri, itu bisa dipakai. Jika enggak pun kalian kuliah di luar negeri, enggak dipakai, enggak masalah. Gitu. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena kondisi kita saat ini belum menentu, ya. Kita ini sebenarnya masih dalam pandemi, ya. Kekhawatiran saya sama seperti kakak kelas kalian dulu. Jadi sudah matang
mau kuliah ke luar negeri, ternyata tidak memungkinkan kuliah ke luar negeri. Dan dia sudah terlanjur tidak membuat akun LPMPT. Akhirnya tidak bisa daftar SNMPTN, tidak bisa daftar SBMPTN, dan tidak bisa daftar sekolah tinggi kedinasan. Tapi kan ada swasta, ya memang kalau swasta tidak membutuhkan akun LPMPT. Tapi sekarang di swasta pun juga menerima pendaftaran dari nilai UTBK gitu. Paham nggak maksudnya ini? Jadi kalau kalian punya akun LTMPT, kalian bisa ikut SNMPTN, SBMPTN, UTBK. Maka ketika kalian punya nilai UTBK, nilai ini bisa kalian pakai kemana aja untuk melamar kuliah gitu. Karena rata-rata mulai tahun ini banyak sekali universitas yang memakai itu, gitu, memakai nilai UTBK. Seperti contohnya kalau sekolah tinggi kedinasan itu ada STAN, ya, itu sudah pasti STAN itu memakai nilai UTBK. Kalau kalian tidak punya nilai UTBK, kalian tidak akan bisa masuk ke STAN. Kalian sudah kalah di tahap pertama, gitu ya. Nah, kemudian untuk registrasi akun LTMPT ini mulainya kapan? Mulainya besok. Ya, jadi registrasinya mulai tanggal 4 Januari. Saya belum tahu mulai jam berapa, tapi biasanya kalau LTMPT itu mulainya jam 3 sore. Itu bisa diakses jam 3 sore. Gitu. Jadi silakan dipersiapkan data diri. Jadi sebelum kalian daftar ya, silakan dipersiapkan dulu data dirinya. Apa itu Miss? Nama lengkap dipastikan sudah sama dengan ijazah. Kemudian tempat tanggal lahir itu hati-hati ketika mau mengisi tanggal lahir. Karena biasanya itu kita kesalahannya itu terbalik ya. Kadang bukan DD, MM, DD, MM, YY ya. Bukan seperti itu, tapi dibalik. Kadang MM, DD, YY gitu. Jadi bulan dulu, tanggal baru tahun. Makanya harus benar-benar hati-hati. Ya. Oke. Untuk poin keempat, ini lihat data LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan sudah. Kemudian menentukan calon peserta, ini untuk SNMPTN ya. Kemudian pengisian PDSS. Nah, pengisian PDSS ini, gini, kalau untuk SNMPTN, siswa yang 48 ditambah 22, itu nantinya akan saya buatkan grup khusus SNMPTN. Saya mohon maaf, saya akan fokus dulu ke SNMPTN karena SNMPTN itu juga ada waktunya gitu ya. Maksudnya proses pendaftaran SNMPTN itu lebih dulu daripada UTBK, SBMPTN. Jadi saya harus membagi apa istilahnya ya, membagi perhatian gitu ya, membagi perhatian. Kalau ke SNMPTN mungkin saya perhatiannya 60% dulu, untuk yang ke akun-akun LTMPT ini 40%. Jadi saya fokuskan dulu ke SNMPTN, saya buatkan akun, nanti di situ akan saya berikan informasi di grupnya gitu ya. Kemudian tahap ke-7 pendaftaran SNMPTN, seleksi, pengunggahan portofolio, pilihan prodi, pengumuman, dan daftar ulang. Ini ya. Nah, ini ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Kalian juga harus memahami bahwa peringkat sekolah, peringkat di rapot itu kan biasanya setelah kalian rapotan kemarin itu ada beberapa yang menanyakan, Miss,
peringkat saya di kelas berapa? Nih, peringkat saya paralel berapa? Banyak yang masuk ke saya menanyakan hal itu. Ya, yang perlu kalian pahami adalah peringkat sekolah atau peringkat di rapot semester 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak sama dengan peringkat atau paralelnya senam PTN. Jadi misalnya nih ya, kalian, aku biasanya di kelas ini juara siji terus loh. Lah, arek itu si A, itu biasanya juara loro terus. Tapi kenapa ketika senam PTN, peringkat paralelku kok di bawahnya A, misalnya seperti itu. Nah, perlu kalian pahami, yang diseleksi adalah 6 mapel. Kalau di rapot kan semester 1, 2 atau kelas 10 itu 16, ada 16 mapel. Kalau kelas 11, 12 itu kan ada 15 mapel. Tapi kalau senam PTN itu yang diseleksi hanya 6 mapel. Ya, apa saja itu? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi saja. Jadi bisa sangat memungkinkan rapot saya biasanya lebih bagus dari si A, tapi kenapa ketika di senam PTN peringkat saya di bawahnya si A. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, yang di sekolah maupun yang di rumah? Yang di rumah enggak ngantuk kan? Atau yang di sekolah yang ngantuk? Enggak ya? Oke, oke. Oke. Nah, khusus untuk SMA BSR, selain syaratnya ini, ya akademik itu dilihat dari 6 mapel, SMA BSR juga menambahkan kriteria lain. Apa itu? Kriteria lain ini adalah penilaian sikap. Ya, jika sikapnya C, maka tidak akan kami masukkan ke siswa yang eligible. Gitu. Nah, ini ya, untuk pembuatan akun LTMPT tanggal 4 Januari sampai 15 Februari. Rek, kita itu punya grup Bravo 12 ya, grup angkatan. Saya minta tolong grupnya itu dihidupkan ya, apalagi nanti kita akan pembuatan akun LTMPT. Misalnya, saya mengalami kendala ketika membuat akun LTMPT. Silakan tanya di grup Brasco itu, di grup angkatan. Nggak usah punya perasaan atau punya pemikiran, engkau aku diejek-ejek, engkau aku diejek. Nanti saya diejek gitu, kok gitu aja nggak ngerti gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru kalian kalau sudah mengerti itu yang luar biasa ya, karena ya kita bareng-bareng ini, kita bareng-bareng sama-sama. Jadi wajar kalau misalkan kalian tidak mengerti dan kalian menanyakan, entah itu hal yang sepele ataupun hal yang sangat urgent, itu wajar saja. Gitu ya. Jadi mulai besok ketika pembuatan akun LTMPT ada kendala atau pertanyaan atau apapun juga, saya harapkan kalian mengaktifkan grup angkatan. Kenapa? Karena biar semuanya itu tahu gitu loh. Oh, ternyata kok permasalahanku sama ya dengan si dia, gitu kan? Dengan si A kok permasalahanku sama ya. Oh, berarti solusinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi ngulang-ulang terus, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Miss. Nggak ada. Miss. Dalam. Ini buat akun LTMPT-nya itu siswanya dibuat sendiri apa nanti ada panduan dari sekolah kapan kita harus buatnya? G.
Kalau kalian 100% offline, itu sebenarnya kita bisa membuat bersama di sekolah. Karena pengalaman tahun-tahun kemarin, kita itu kalau membuat akun LTMPT atau, bukan akun LTMPT ya, karena akun LTMPT ini baru sekitar 3 tahun atau 4 tahunan gitu baru akun LTMPT ini. Pokoknya kalau kita mempersiapkan senam PTN atau SBMPTN, biasanya kita pandu lewat sekolah gitu. Kita membuat bareng-bareng di lab komputer. Biasanya seperti itu. Kalau 100% offline. Tapi karena kita belum 100% online, otomatis kan tidak bisa bareng-bareng ya. Tidak bisa bareng-bareng. Makanya nanti kalau semisal kalian ingin kalian ingin membuat bareng-bareng misalnya, kita bisa kita bisa apa jenenge yo? Entah itu kita bisa Zoom, entah itu kita bisa WA apa? Fit call itu loh, video call. Nah, bisa saya pandu lewat sana gitu. Itu ya. Jadi intinya untuk membuat akun LTMPT, insya Allah tetap akan saya dampingi. Tapi kalian belum bisa membuat bersama-sama di sekolah. Kalau semisal kalian bisa membuat secara mandiri, membuat sendiri, biasanya kan kalian yang lebih ahli ya, lebih jago IT-nya daripada saya sendiri gitu kan. Oh, saya sudah bisa nih, saya nggak ada kendala, saya buat sendiri akun LTMPT-nya, boleh silakan. Tapi kalau semisal satu kelas nih, misalnya ya, satu kelas 12-1, Miss, saya nggak pede, Miss, kalau misalkan saya buat sendiri, kayaknya enak bareng-bareng, Miss. Monggo nggak apa-apa, nanti kita bisa Zoom seperti ini, kita buat bareng-bareng, gitu. Kapan nih waktunya? Nah, ini ya. Kalau jam pembelajaran sangat tidak mungkin. Oh, mungkin sih ya, sampai 8 Februari kan. Kalau pada saat jam pembelajaran mungkin saja kita buatnya, tapi biasanya kalau jam-jam aktif sekolah gini, dia penuh gitu. Biasanya yang pengalaman saya, websitenya LTMPT itu longgar atau mudah kita akses itu biasanya di malam hari gitu, di malam hari. Jadi kalau semisal nanti kelas 12-1 nih, kami satu kelas kepingin buat bareng, gimana kalau misalnya ketemuan nih gitu, boleh enggak apa-apa, kita carikan dulu waktunya, kita kesepakatan waktunya kapan. Ya kalau saya insya Allah mungkin setelah Isya ya, saya baru bisa. Tuh. Begitu ya, Cynthia, Mayang. Nanti langkah-langkahnya di-sharekan ya, Miss. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? PDSS itu yang isi kita apa sekolah, Miss? Kenapa? PDSS itu yang isi kita apa sekolah, Miss? Oh, PDSS yang isi sekolah. PDSS yang isi sekolah. Kalian tugasnya hanya ini, pembuatan akun LTMPT. PDSS yang isi sekolah. PDSS itu apa sih, nih? PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Isinya apa, nih? Isinya adalah informasi sekolah, jadi mulai dari nama, MTSN sekolah, kemudian status akreditasi, nama kepala sekolah, alamat kepala sekolah, nomor HP kepala sekolah, nah itu. Kemudian isinya PDSS itu juga nilai rapot kalian, nilai rapot ya. Nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Jadi untuk kelas 10 ada 16 mapel, kelas 11, 12 ada 15 mapel. Itu isinya PDSS. Nah, nanti yang
diisikan di PDSS itu adalah nilai rapot ke 48 ditambah 22 siswa yang eligible. Itu saja berapa? 48 ditambah 22. 70 ya. 70 siswa saja. Jadi tidak semua. Makanya nanti ke 70 siswa ini saya buatkan grup, kemudian saya minta untuk mengecek ya, mengecek nilai yang sudah saya persiapkan untuk di PDSS gitu. Makanya mulai dari sekarang kalian juga mempersiapkan rapot kalian semester 1 sampai semester 5. Setiap mapel itu nilainya berapa? Mapel nilai pengetahuan ya, pengetahuan bukan nilai keterampilan. Tuh, disiapkan dari sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan yang di sekolah? Tidak ada? 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 Ada. Oke. Kalau tak ada, kalau kecepatan kurang jelas dan sebagainya, tanyakan Kak Yo. Nih. Nih ya. Untuk jadwalnya, jadwal PTN dan SBMPTN UTBK itu 4 Januari sampai 15 Februari itu adalah registrasi untuk PDSS senam PTN ya. Kemudian pendaftaran senam PTN. Nah, pendaftaran UTBK dan senam PTN itu tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Ya. Kemudian ini sudah. Nah, ini jadwal senam PTN ya. Ini sudah. Nah, UTBK sekarang ya. UTBK untuk materi tesnya, saya kemarin pernah menyampaikan materi tes itu ada 2 UTBK ya, TPS sama TKA. Kalau sekarang ternyata ada 3, TPS, TKA sama bahasa Inggris. Jadi ketambahan bahasa Inggris. Ayo ya. Ketambahan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini kalau perkiraan saya kan masih belum tahu ya model soal UTBK itu seperti apa, saya belum tahu. Cuman kalau bayangan saya dan informasi dari pihak LTMPT itu sepertinya untuk soal bahasa Inggris jumlah soalnya itu sepertinya lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya bahasa Inggris itu kan masuk ke TKA. Gitu. Jadi kalian nanti yang ikut UTBK itu kan diberi sertifikat UTBK. Di sertifikat UTBK itu ada, kalau tahun kemarin ya, hanya ada 2 nilai, TKA sama TPS. Kalau tahun kalian ya, tahun sekarang itu di sertifikat UTBK-nya ada 3 nilai, TPS, TKA, dan bahasa Inggris. Tapi untuk ujian bahasa Inggris itu tidak ada waktu khususnya. Ya, tidak ada waktu khususnya. Jadi bahasa Inggris ini masuk di TKA. Paham enggak maksudnya Miss Neningrat? Jadi tidak ada kalau TPS,
TKA kan ada waktu khususnya, sekian menit untuk TPS, sekian menit untuk TKA, gitu kan. Kalau yang sekarang itu ya di TKA, gitu. Sama seperti tahun kemarin, hanya saja yang membedakan di sertifikat nanti bahasa Inggrisnya itu disendirikan. Gitu, ya. Kelompok ujian ada 3 tetap, ada saintek, sosbum, dan campuran. Kemudian kesempatan tesnya itu hanya 1 kali mengikuti tes. Setiap siswa hanya berhak mengikuti 1 kali tes. Jadi misalnya kalian tes, tapi ternyata nilainya kurang memuaskan bagi kalian, ya sudah, nilai itu yang akan dipakai. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu saya lupa 2 atau 3 tahun yang lalu, itu untuk tes UTBK diberi kesempatan 2 kali. Jadi kalau misalnya tes UTBK pertama, kok nilaiku kurang memuaskan ya, coba lagi di tes kedua. 2 sampai 3 tahun yang lalu itu bisa. Ya. Terus dari 2 nilai ini yang dipakai untuk melamar kuliah itu adalah nilai yang terbaik. Gitu. Nah, kalau kalian ternyata kesempatan tesnya itu hanya 1 kali. Nilai itu baik atau enggak ya sudah itu yang kalian pakai untuk mendaftar kuliah. Metode tesnya UTBK ya, jadi tetap ujian tulis berbasis komputer. Ini jika kalian ya mau ngambil kuliah di Surabaya, tesnya tidak harus ke Surabaya. Ya, tidak harus ke Surabaya. Karena mungkin ada yang beranggapan kalau saya tes di tempat yang saya daftar, itu peluang masuknya besar loh. Misalnya ada yang berpikiran seperti itu. Pemikiran itu salah besar. Ya, tidak ada kriterianya seperti itu. Kalau saya mau kuliah di UB, berarti saya harus UTBK-nya di UB, biar masuk. Enggak seperti itu. Kalian B, kemudian kalian UTBK-nya itu dari Jogja, dari Jakarta, dari Jember, atau dari manapun itu di kampus penyelenggara, itu peluangnya sama saja. Ya. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. 2 sesi setiap harinya. Ada yang paham ini? Jadi dilaksanakan ini dulu ya, yang 14 hari. Jadi selama 14 hari itu ada 2 kali tes UTBK, pagi dan siang. Kalian nanti ketika daftar UTBK bagian pagi atau bagian siang. Nah, itu yang pertama kalian memilih sendiri. Kalau semisal ternyata kuotanya habis, maka kalian akan dipilihkan jadwalnya oleh sistem. Makanya kalau saran saya, begitu dibuka pendaftaran UTBK, kalian segera daftar. Karena kalian masih bisa memilih, aku mau milih di UB deh, aku mau milih di UIN, itu kalian masih bisa milih. Kalau daftarnya di awal. Setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, ini ya. Jadi, sertifikat UTBK itu nanti akan diberikan ke kalian sendiri, bukan ke saya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, itu saya dulu ngasihnya ke sekolah. Baru nanti saya menyampaikan ke kalian. Kalau sekarang tidak, kalian akan dikirimi sertifikat itu melalui email yang kalian daftarkan ketika membuat akun LTMPT. Gitu. Makanya
email yang kalian daftarkan di akun LTMPT itu jangan sampai lupa password dan username-nya. Oke. Soalnya ada yang pernah kejadian, saya lupa password email saya apa, waduh, aku juga pisan kan gitu ya, tutup emailku gitu kan, waduh apa yo gitu, akhirnya ya dia harus buat lagi gitu, itu ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, ini untuk syarat UTBK. Peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS Bahasa Inggris TKA Saintek. Peserta yang akan memilih prodi Sosbum maka mengikuti TPS Bahasa Inggris dan TKA Sosbum. Peserta yang memilih prodi campuran Saintek dan Sosbum maka mengikuti TPS Bahasa Inggris TKA Saintek TKA Sosbum. Kalau di Senam PTN itu tidak ada biaya pendaftaran, tapi kalau di UTBK ada biaya pendaftaran. Insya Allah kalau nggak salah ingat, UTBK itu bayarnya 300.000. Ya, insya Allah. Ini ya, materinya ini mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Ini ya materinya ya, bahasa Inggris ya. Nah, ini untuk sains dan teknologi atau saintek itu waktunya 195 menit, kemudian sosum saja 195 menit, kalau campuran 285 menit. Berarti berapa itu, berapa jam itu ya? Ini untuk tahapan pendaftaran UTBK. Jadi registrasi akun LTMPT dulu, kemudian ini wajib bagi semua calon pendaftar UTBK menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman ini. NPSN itu apa, Miss? NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. NPSN SMA BSS itu 205539. 20554539 ya. Insya nanti saya sharekan di grup Brasco. Login menggunakan ini ya, portal.ltmpt.ac.id, memilih menu verifikasi dan validasi data, jadi mengisi data, unggah pas foto, ya, pas foto terbaru dan verifikasi biodata, kemudian memilih menu pendaftaran UTBK, SBMPTN, memilih jadi kalau UTBK mendaftar UTBK sekaligus mendaftar SBMPTN. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya kalian diminta untuk mendaftar SBMPTN. Maksudnya mendaftar SBMPTN itu kalian diminta untuk memilih ya, memilih jurusan dan juga perguruan tinggi yang akan kalian masuki, yang kalian minati sebelum nilai UTBK itu keluar. Jadi kalian hanya kira-kira saja gitu. Kalian hanya kira-kira, aku ini pas UTBK isone iku koyoke 90% deh. Insya Allah nilai UTBK ku apik. Misalnya gitu. Nah, berarti nilai UTBK ku apik, pilihan pertamaku bisa tinggi, gitu kan? Pilihan keduaku pastinya yang lebih rendah daripada pilihan pertama. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak tahu nilainya dulu, tapi kalian sudah harus memilih jurusan atau mendaftar SBMPTN. Membayar di bank. Nah, ini juga kakak kelas kalian ada beberapa ya tahun kemarin itu ya. Bank Mandiri, BNI, BTN atau BRI menggunakan slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Kalau lebih dari 1 kali 24 jam maka hangur. Tuh, hati-hati. Setelah bayar, login kembali ya.
Tadi kan sudah login nih. Kemudian dapat ini kan, menu pendaftaran ini kan, dan mendapatkan slip pembayaran. Nah, setelah mendapatkan slip pembayaran, kalian logout. Kemudian kalian lari ke bank. Lari ke bank untuk membayar UTBK. Nah, kalian membayar UTBK ini dengan menunjukkan slip pembayaran yang didapat dari login pertama tadi. Nah, setelah dari bank itu kalian akan dikasih password ya, insya Allah password dan username-nya untuk masuk atau login kembali ke sini untuk mencetak kartu UTBK Senam UTBK SBMPTN. Udah ikut SBMPTN. Tuh. Ada yang ditanyakan Kak? Aduh, belum? Belum ya, mungkin masih belum ya. Ini tanggal-tanggalnya, pelaksanaan UTBK-nya. Ini rundown acaranya ya. Jadi kalau pagi itu jam 6.45 sudah harus masuk ke ruang ujian. Jam 6.45 berarti jam 7 kurang seperempat. Jadi pengalaman saya ketika mau UTBK, jangan sampai mepet waktunya. Jam 6.45 sudah masuk ke ruang ujian. Kalian rumahnya di Suhat misalnya. Bedok kan ya. Kalau sehari-hari dari Suhat ke UB, kebetulan kalian tesnya di UB misalnya. Dari Suhat ke UB hanya butuh waktu 5 menit nih dari rumah saya. Kemudian ketika UTBK, kalian ini menit sebelum jam 6.45, berarti jam 6.40 kalian keluar dari rumah. Saran saya jangan seperti itu. Karena apa? Karena ketika proses UTBK, biasanya jalanan itu akan macet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian datangnya mepet ke ruang ujian, biasanya kalian mentalnya kalah duluan. Begitu jebret, masuk ya jam 6.45. Jam 6.05 baru nyampe di tempat ujian, ngos-ngosan. Ya, dari tempat parkiran yang agak jauh, ngos-ngosan. Baru suruh masuk, masuk dari tempat, duduk yang ngos-ngosan. Begitu lihat yang kanan, dia yang enggak kok ternyata koncoku di SMA 3. Waduh, iso pokok aku yuwe, kalah mental ya. Delang sebelah kiri, waduh, kok koyo artis sangar ngono ya, koyo pinter, waduh, kalah mental maneh. Nah, seperti itu. Jadi, usahakan jangan sampai datang mepet. Jam 6.05 peserta masuk ruang ujian, kalau bisa jam 6 sudah ada di tempat. Ruangannya sudah dibuka belum? Ya turun. Belum, memang belum. Pasti belum. Karena ruang ujian itu akan dibuka pas jam 6.45. Tapi setidaknya kalian sudah siap mental. Ya, kalian bisa lihat suasana, bisa lihat, oh, hari ini mang sing tajak ngomong, oh hari ini mang sing teko kene. Jadi kita merasa homey dulu ya di tempat ujian itu. Karena ada ini cerita nyata ya, cerita nyata. Ada siswa, kalau nggak salah siswa Tugu, saya lupa SMA 3 apa berapa gitu, apa 1 apa 4 SMA Tugu. Itu terkenal school winter ya, dia itu. Tapi dia itu ada sedikit sombongnya ya. Jadi alah gampang no gitu loh. Alah gampang kok aku kan wis sinau, aku wis iso. Aku lah ada rasa seperti itunya dia. Tiba-tiba ketika dia jalan bannya bocor. Kenapa aku bannya bocor? Ini cerita beneran ya. Bannya bocor. Wes kena mental DE. Dia kena mental. Begitu dia
masuk ruang ujian, keringatnya si jagung-jagung. Kenapa? Karena dia terlambat. Dia terlambat. Yang sudah dipersiapkan dari rumah sangat matang, ya. Dia sudah baca buku, mempelajari buku UTBK, sebagainya. Karena memang dia anaknya pintar. Begitu dia masuk ke ruang ujian, dia sudah berdek duluan karena banyak bocor dan sebagainya. Akhirnya beneran dia tidak lulus UTBK. Karena itu tadi sebenarnya masalah sepele ya. Tapi karena kurang persiapan dan agak begitu, akhirnya seperti itu. Ya apa sih? Nah, ini untuk biayanya. Kalsium atau Saintek biayanya 200.000. Kalau campuran 300.000. Ketentuan SBMPTN. Syarat peserta. Oke. Nah, ini ya program studi. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Perbedaannya untuk pemilihan prodi di senam PTN dan SBMPTN adalah kalau senam PTN, sebelum perbedaan ya, persamaannya dulu. Persamaan senam PTN dan SBMPTN sama-sama boleh memilih 2 prodi atau memilih 1 prodi. Minim 1 prodi, maksimal 2 prodi. Maksudnya gimana Miss? Dalam 2 PTN. Paham ya kalian ya? Sudah saya jelaskan dulu. Kemudian kalau senam PTN, ketika kalian memilih 2 prodi atau 2 PTN, maka kalian salah satu prodinya harus wajib di Provinsi Jawa Timur. Satunya boleh di yang lainnya. Kalau SBMPTN, kalian dua-duanya milih ke UGM boleh. Dua-duanya milih ke UI boleh. Dua-duanya milih ke mana? Ke Unpad boleh, ya. Jadi tidak harus ada yang di Provinsi Jawa Timur. Tuh. Kalau untuk SBMPTN. Ini jadwal UTBK-nya. Biasanya ya kalau gelombang 1, UTBK gelombang 1 ini diperuntukkan untuk kalian ya yang baru lulus tahun ini. Untuk yang gelombang 2 untuk kakak kelas kalian. Karena UTBK itu kan boleh diikuti oleh siswa atau alumni tahun 2021 dan 2020 untuk yang besok ini ya, yang tahun 2022 ini. Nah, ini untuk KIPK. KIPK ini beasiswa. Boleh nanti kalau kalian ingin info terkait KIPK, boleh langsung hubungi saya ya. Oke, ada yang ditanyakan Kak? Waktunya kurang 3 menit. Miss. Ada yang ditanyakan lagi? Miss. Aturan yang kalau sudah ikut SNMPTN nggak boleh ikut UTBK itu masih sama apa sudah berubah? Masih, ya. Terima kasih diingatkan. Jadi kalau yang sudah diterima senam PTN, secara otomatis kalian tidak bisa ikut UTBK SBMPTN, ya. Makanya 70 anak ini yang eligible senam PTN harus benar-benar merenung dan menanyakan ke diri sendiri, saya mau apa? Tuh, jangan sampai asal. Karena kalau misal asal kalian diterima, maka kalian tidak bisa ikut UTBK SBMPTN, artinya kalian harus ikut jalur mandiri atau kuliah di swasta. Ya, itu. Tapi kita daftar apa enggak, Miss? Kenapa? Tapi kita daftar UTBK apa enggak, Miss? Ya. Tapi kita perlu daftar UTBK apa enggak, Miss?
perlu daftar UTBK apa enggak. Oke, kita lihat ya, UTBK ini pendaftarannya 23 Maret. Ya. Kemudian SNMPTN mulai pendaftaran 23 Maret, pengumuman 29 Maret, pengumuman SNMPTN. Kalau menurut saya, kalian boleh langsung mendaftar, kan tanggal 29 Maret itu kan pengumumannya ya. Kemudian pendaftaran UTBK itu mulai 23, berarti kalian ada waktu 6 hari atau seminggu kan untuk melihat senam PTN, pengumuman senam PTN, ya kan? Nah, sedangkan UTBK sendiri pendaftarannya masih sampai tanggal 15 April. Jadi, saya kembalikan ke kalian, kalian boleh langsung ikut UTBK atau mendaftar UTBK atau menunggu hasil senam PTN-nya terlebih dahulu. Gitu. Karena senam PTN itu tanggal 29 Maret pengumumannya, kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN masih tanggal 15 April, masih ada waktu. Gitu ya Maya. Dan yang lainnya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah itu dari saya ya. Itu dari saya. Kalau misal kalian ingin tanya-tanya, boleh, silahkan ya. Nah, mau tanya-tanya boleh, silahkan WA dulu dan sebagainya, silahkan. Insya Allah saya usahakan, pasti saya balas, tapi saya kemungkinan terkadang fast respon, terkadang slow respon, ya gitu ya. Yang belum misalnya, saya lupa, ada yang WA ke saya, nih saya pengen telepon gitu. Bisanya kapan nih? Itu saya baca, saya read, tapi belum saya balas. Saya lupa siapa, dan nomornya kebetulan belum saya simpan. Jadi saya mau nyari lagi itu sudah ketumpuk chatnya ya. Mungkin kalau ada yang seperti itu dari kelas 12.1, saya minta tolong WA lagi saya. Kita kita jadwalkan lagi gitu ya. Saya mohon maaf karena saya lupa. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah jam 8.32. Insya Allah itu saja dari saya ya. Tetap semangat, Rek. Mulai tahun baru ini, semangat kalian juga harus baru dan pastinya harus lebih semangat. Karena bulan-bulan ini dan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun penentu kalian ya. Penentu masa depan kalian. Kalian besok mau jadi insinyur, kalian besok mau jadi presiden, kalian besok mau jadi apapun itu, dimulai dari hari ini. Makanya semangat, jangan, tidak ada kata loyo sudah. Kalau untuk bulan ini nggak ada kata loyo ya. Oke, insya Allah itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, habis